Raden Trunojoyo menyatakan dirinya sebagai Panembahan Maduretna Panatagama, adalah seorang bangsawan dari Madura yang dikenal memimpin pemberontakan Trunajaya terhadap pemerintahan Kesultanan Mataram di Jawa. Trunajaya lahir sekitar tahun 1649. Pamannya adalah seorang Pangeran Sampang, Cakraningrat II. Trunajaya merupakan keturunan dari Raja terakhir Madura Barat, yang dipaksa tinggal di Mataram setelah dianeksasi dalam penaklukan Surabaya oleh Sultan Agung dari Mataram. Trunajaya membenci Amangkurat pertama karena ayahnya dibunuh atas perintahnya pada tahun 1656, dan intrik dalam keraton membuat Trunajaya meninggalkan keraton Pleret dan pindah ke Kajoran, sebuah daerah berjarak sekitar 26 km utara laut dari keraton, dan berada di dalam kawasan suci Tembayat. Di Kajoran, Trunajaya bertemu dengan Raden Kajoran, seorang bangsawan yang merupakan keturunan dari keluarga Sunan Bayat dan Wangsa Mataram, dan menikahi putri sulungnya. Raden Kajoran kemudian memperkenalkan Trunajaya dengan putra mahkota Amangkurat pertama, kelak Amangkurat kedua pada tahun 1670, dan mendorong pemahaman antara menantunya yang merasa diremehkan, dan putra mahkota yang menyimpan dendam terhadap ayahnya. Hasilnya adalah persekongkolan melawan Amangkurat pertama. Pada tahun 1674, Trunajaya memimpin pemberontakan terhadap Raja Mataram Amangkurat pertama dan Amangkurat kedua dengan dukungan dari para pejuang asal Makassar, yang dipimpin oleh Karaeng Galesong. Pemberontakan bergerak cepat dan ibu kota Mataram Keraton Pleret berhasil direbut pada pertengahan tahun 1677. Selepas jatuhnya Pleret, Amangkurat pertama melarikan diri ke pantai utara bersama putra sulungnya Amangkurat kedua dan meninggalkan putra bungsunya Pangeran Puger. Karena tampak lebih tertarik pada keuntungan dan balas dendam daripada menjalankan kerajaan yang sedang direbut, pemberontak Trunajaya menjarah keraton dan mundur ke bentengnya di Kediri, meninggalkan Pangeran Puger menguasai keraton yang lemah. Ketika dalam perjalanan menuju Batavia meminta perlindungan VOC, Amangkurat pertama meninggal dunia di Tegal. Amangkurat kedua kemudian naik menjadi Raja Mataram menggantikan ayahnya. Amangkurat kedua pun hampir tidak berdaya sebagai raja setelah melarikan diri tanpa sebuah pasukan atau sumber daya untuk membangunnya. Sebagai upaya untuk mendapatkan kerajaannya kembali, ia membuat konsesi kepada VOC. Ia berjanji akan memberikan semaran jika VOC membantu ia untuk menumpas pemberontakan. VOC setuju, karena bagi mereka, sebuah Kesultanan Mataram yang stabil yang sangat berutang budi kepada mereka akan membantu memastikan kelanjutan perdagangan dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Pasukan VOC terdiri dari pasukan bersenjata ringan dari Makassar dan Ambon, di samping tentara Eropa yang dipersenjatai lengkap, pertama kali mengalahkan Trunajaya di Kediri pada November tahun 1678. Trunajaya sendiri ditangkap pada tahun 1679 di dekat Ngantang, Malang. Awalnya, dia diperlakukan dengan hormat sebagai tawanan komandan VOC. Takut bahwa ia akan mengakhiri persekutuan antara Mataram dengan VOC, Amangkurat kedua memutuskan untuk menikam Trunajaya dengan keris sebagai hukuman saat melakukan kunjungan seremonial ke kediaman bangsawan di sebuah desa bernama Payak, Jawa Timur, pada tanggal 2 Januari tahun 1680. Pemberontakan Trunajaya dikenang sebagai perjuangan heroik bagi rakyat Madura melawan kekuatan asing Kesultanan Mataram dan VOC. Muncul usulan agar Raden Trunajaya diangkat menjadi pahlawan nasional. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Sumenep, Bandar Udara Trunojoyo dan Universitas Trunojoyo di Bangkalan, Madura.